Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video IT. Video kali ini saya akan mengulang sedikit materi untuk menjelaskan apa itu routing secara dasar. Jadi routing itu secara singkatnya, secara simpelnya itu adalah membuat jalur untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Jadi di sini routing adalah proses untuk pemilihan jalur terbaik untuk meneruskan paket-paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi misalkan ada satu gedung ingin dihubungkan dengan gedung yang lain, maka perlu proses routing agar kedua gedung tersebut dapat terhubung di jaringan. Routing juga dapat diartikan sebagai metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data yang dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Jadi selain untuk menghubungkan, juga dapat sebagai penggabungan dari beberapa jaringan. Seperti yang kita tahu, jenis routing itu terbagi dua. Yang pertama itu statik, yang kedua itu dynamic. Kalau statik itu sebagai administrator itu mengkonfigurasikannya secara manual, seperti menentukan gateway, terus rutenya mana, itu secara manual. Namun jika dynamic itu administrator hanya mendaftarkan network yang dimiliki oleh dirinya sendiri, dan nanti protokol routing dynamics secara otomatis akan menentukan mana jalur yang dapat dilewati oleh paket tersebut. Dan jika routing dynamic itu memiliki beberapa jenis protokol routing, sementara jika static route hanya satu jenis, yaitu static. Tipe routing pada MikroTik router OS di sini, dynamic routes itu khususnya di MikroTik itu ada RIP, OSPF, BGP dan lain-lain. Kalau statik ya statik doang, hanya satu jenis. Lalu selanjutnya protokol routing. Protokol routing akan digunakan oleh router jika router tersebut menggunakan routing dynamic. Seperti saya jelaskan tadi, routing dynamic itu memiliki banyak protokol routing yang berbeda-beda jenisnya. Routing protokol merupakan protokol yang digunakan oleh router untuk saling bertukar informasi routing. Pertukaran informasi akan dilakukan secara dinamik, sehingga jika terjadi perubahan pada jaringan, maka protokol tersebut akan memberitahukan perubahan tersebut kepada router-router lain yang ada di dalam jaringan tersebut. Jadi setelah administrator itu mendaftarkan networknya yang ada di lingkupnya, maka routing protokol akan menentukan mana nih router tersebut ingin menuju ke mana, tujuannya lewat mana, gateway-nya itu ditentukan secara otomatis oleh routing protokol. Ini beberapa jenis protokol nih. RIP itu panjangan dari Routing Information Protocol.
Terus ada OSPF, Open Shortest Path First. Terus ada ISIS, Intermediate System to Intermediate System. Terus ada BGP to Border Gateway Protocol. Nah, beberapa protokol ini terdapat pembagian jenis, yaitu ada IGP dan EGP. Apa sih IGP itu? IGP itu adalah Interior Gateway Protocol. Adalah protokol routing yang digunakan pada router-router yang berada dalam satu autonomous system. Nah, jadi di dalam jaringan itu ada yang namanya autonomous system. Autonomous system ini seperti jika suatu perusahaan memiliki lingkup jaringan, dia biasanya memiliki autonomous system masing-masing. Jadi biasanya dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu memiliki autonomous system yang berbeda. Kurang lebih begitu. Nah, di routing protokol berjenis IGP ini ada RIP, OSPF, dan ISIS. Kemudian ada jenis EGP atau Exterior Gateway Protocol. Kebalikan dari IGP, EGP itu routing protokol yang digunakan untuk menggabungkan dua jaringan yang berada pada yang berbeda autonomous system. Nah, di sini EGP itu contohnya hanya BGP. BGP ini yang digunakan untuk merouting network yang berbeda autonomous system. BGP biasanya digunakan untuk routing skala besar, ya, seperti antar negara, antar benua, itu biasanya menggunakan BGP. Nah, di sini prinsip dasar routing, ya, seperti kita tahu. Jadi routing itu ada yang namanya alamat IP, ada gateway, dan ada tujuan. Alamat IP ini berguna untuk pengalamatan. Jadi misalkan user ingin meminta paket, maka ya dia harus memiliki alamat agar dapat paket tersebut dapat dikirimkan secara tepat. Di sini jika mengacu pada topologi di atas, ini router 1 terdapat 3 interface dengan 3 IP address. Router 1 berarti ada di sini ada 3, 1, 2, 3. Berarti dia ada 3 IP address. Dan di satu router itu memiliki, di setiap interface-nya itu memiliki IP address yang berbeda-beda. Tidak boleh sama. Di sini contoh Ether 1 kita misalkan itu dia alamat IP-nya 10.10.10.21. Ether 2 10.10.10.1. Ether 3 11.11.11.2. Kemudian default gateway pada router 1 adalah router 2. Nah, kalau di sini contoh dari misalkan ini klien, ini router yang ada di rumah, ini router ini modem ISP. Nah, baru di sini internet. Jadi klien itu terhubung internet dia melalui router terlebih dahulu. Nah, router untuk menuju internet dia melewati modem ISP terlebih dahulu. Maka default gateway dari router 1 adalah router 2. Kemudian IP address menjadi default gateway router 1 adalah 11.11.11.1 karena IP address tersebut berada dalam subnet yang sama dengan salah satu IP address
pada R1 yaitu 11.11.11.2. Oke, setting static default route pada R1 adalah destination 0000 dengan gateway 11.11.11.1. Nah, jadi router yang terhubung ke klien itu perlu static routing ke default route. Default route itu apa sih? Default route itu alamat yang merangkum seluruh IP address yang ada di seluruh jaringan yang ada di dunia. Jadi default route itu berupa IP yang jika kita routing menuju default route, dia bisa menuju ke network ke alamat manapun. Nah, IP-nya itu berupa 0.0.0.0/0. Kemudian untuk pemilihan routing, router akan memilih berdasarkan satu role routing yang paling spesifik tujuannya. Contoh destination 192.168.0.128/26 lebih spesifik dari 192.168.0.0/4. Karena di sini 0.0 itu rangkuman ya. Biasanya di sini tuh IP network. Nah, jika ini lebih spesifik, ini langsung ke IP host. Kemudian router akan memilih distance yang paling kecil apabila tidak disetting. Nilai defaultnya adalah berikut. Jadi misalkan ada dua jenis tipe routing dengan tujuan yang sama, router akan memilih administrative distance terkecil atau nilai AD terkecil. Nilai AD ini apa sih? Nilai AD ini seperti nilai prioritas yang dimiliki oleh routing protokol. Sini beberapa contohnya, ada connected routes itu terhubung langsung pakai kabel ya pasti 0 karena dia terhubung secara langsung. Static route itu 1, jadi dia yang paling kuat. Kemudian EBGP 20, OSPF 110, RIP 120, MMS 130, EBGP 200. Ini adalah administrative distance default. Nah, jadi bisa diubah sesuai kebutuhan. Kemudian apabila spesifikasi dan distance-nya sama, router akan memilih secara random menggunakan algoritma round robin. Nah, jadi kalau misalkan udah spesifik sama terus nilai AD-nya sama, maka router akan memilih secara random. Kemudian tabel routing. Jadi router akan mengacu kepada tabel routing untuk mengirimkan paket data ke host atau network tujuan. Tabel routing berisi informasi keberadaan network, baik network yang terhubung langsung, directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote. Tabel routing itu berisi jalur-jalur routing yang ditambahkan di router tersebut. Di tabel routing juga ada beberapa kolom di sini atau entry di tabel routing. Di sini ada directly connected network. Di sini menjelaskan di tabel routing itu terdapat seperti label sesuai dengan jenis routing protokol yang digunakan. Di sini directly connected network itu berarti labelnya C, static route itu S, dynamic route itu D, dan default route itu juga S. Nah, di tabel routing juga ada beberapa informasi atau kolom. Di sini ada destination address, itu tujuan routing. Ini private search itu
menunjukkan alamat IP address yang digunakan oleh router sebagai field IP address pengirim. Kemudian ada gateway, itu IP yang digunakan untuk digunakan untuk menuju network tersebut, dan ada distance. Ini adalah nilai administrative distance yang sudah saya jelaskan di atas. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. See you in the next video, and last word, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.